Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter. Kali ini channel Terus Belajar Sido Dadi Pinter akan menayangkan 25 soal beserta kunci jawabannya khusus buku fikih KMA 183 halaman 104 kelas 4 semester 2 tahun 2024 edisi penilaian akhir tahun atau PAT atau bisa yang disebut dengan ujian kenaikan kelas. Penilaian akhir tahun berilah tanda silang pada huruf A, B, C atau D di depan jawaban yang paling benar. Nomor 1, aktivitas ibadah sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah bagi laki-laki muslim setiap hari Jumat yang menggantikan sholat duhur disebut titik. A. Sholat Jumat, B. Sholat witir, C. Sholat idain, dan D. Sholat tahajud. Jawaban yang benar adalah, iya jelas ya, sholat Jumat. Soal nomor 2, perhatikan ayat Quran surat Al-Jumu'ah ayat 62 sebagai berikut. Jumu'ah ayat 9 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzaril bai'. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa A. Sholat Jumat sama pentingnya dengan jual beli, B. Sholat Jumat tidak lebih penting dari jual beli, C. Jual beli lebih penting dari sholat Jumat, D. Sholat Jumat lebih penting dari jual beli. Jawaban yang betul adalah iya, D. Sholat Jumat lebih penting dari jual beli. Soal nomor 3, perhatikan lafal khutbah Jumat berikut. Wa ya ayyuhan nasu taqullaha ta'ala bi fi'li ta'at. Lafaz pada khutbah Jumat tersebut merupakan bagian khutbah yang berisi titik. A. Sholawat kepada Rasulullah, B. Doa untuk kaum mukmin, C. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, D. Wasiat takwa. Jawaban yang betul adalah iya, D. Wasiat takwa. Soal nomor 4, Andi adalah seorang siswa Raudhatul Atfal dan masih berusia 5 tahun. Suatu hari Andi menangis karena tidak mau diajak ayahnya sholat Jumat. Melihat Andi yang demikian, ayah merasa iba lalu membiarkan Andi tidak sholat Jumat. Menurut pendapatmu, sikap ayah seharusnya adalah A. Memarahi Andi yang tidak mau sholat Jumat, B. Menasihati Andi sambil memaksanya ke masjid untuk sholat Jumat, C. Memaklumi kondisi Andi yang masih kecil dan belum wajib sholat Jumat, D. Memaklumi kondisi Andi meskipun tahu bahwa Andi sudah wajib sholat Jumat. Jawaban yang betul adalah iya, C. Memaklumi kondisi Andi yang masih kecil dan belum wajib sholat Jumat. Soal nomor 5, sholat Jumat adalah harus dilaksanakan oleh setiap orang yang memenuhi syarat. Jika tidak dilaksanakan, maka orang tersebut akan berdosa. Keharusan semacam ini disebut dengan A. Wajib ain, B. Wajib kifayah, C. Makruh tanzih, dan D. Makruh tahrim. Jawaban yang betul adalah iya, A. Wajib ain. Soal nomor 6, seorang khotib memulai khutbahnya pukul 12.05 atau 12 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat dan selesai pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat dengan menyangka bahwa waktu itu sudah masuk waktu zuhur. Selesai sholat, ternyata baru diketahui bahwa waktu zuhur dimulai pukul 12 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Yang harus dilakukan oleh para jamaah Jumat adalah A. Tidak perlu melakukan apa-apa karena waktu sholat Jumat dimulai pukul 12.15 waktu Indonesia Barat sudah masuk waktu zuhur. B. Tidak melakukan apa-apa karena meskipun khutbah Jumat dimulai sebelum zuhur namun tetap sah. C. Mengulangi sholat Jumat karena khutbah Jumat termasuk rangkaian sholat Jumat yang harus dilaksanakan sesudah zuhur. D. Hanya khotib yang mengulangi sholat Jumat sementara para jamaah tidak perlu mengulanginya. Jawaban yang betul adalah iya, C. Mengulangi sholat Jumat karena khutbah Jumat termasuk rangkaian sholat Jumat yang harus dilaksanakan pada waktu zuhur. Soal nomor
7. Pada hari Jumat, Pak Ahmad pulang dari tempat kerjanya pukul 11.45 WIB dan beliau segera bergegas ke masjid untuk sholat Jumat. Namun karena jarak masjid agak jauh, ia terlambat sehingga ia mulai sholat Jumat ketika imam sudah berada dalam posisi iktidal, rakaat kedua sholat Jumat. Yang harus dilakukan Pak Ahmad adalah A. Menambah 1 rakaat saja karena dianggap sudah mendapat 1 rakaat. B. Menambah 2 rakaat sholat Jumat karena ia ketinggalan 2 rakaat. C. Menyempurnakan sholat 4 rakaat karena ia ketinggalan 2 rakaat. D. Tidak perlu mengikuti imam sholat Jumat namun langsung sholat zuhur. Jawaban yang betul adalah ya A. Menambah 1 rakaat saja karena ia dianggap sudah mendapat 1 rakaat. Soal nomor 8, di sebuah sekolah berasrama diwajibkan sholat Jumat di masjid sekolah tersebut. Pesertanya adalah 200 orang siswa laki-laki di sekolah tersebut, yang 25% dari mereka merupakan penduduk setempat, sementara sisanya adalah pendatang. Bagaimana hukum sholat Jumat tersebut? A. Tidak sah karena hanya ada 25 orang yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. B. Tidak sah dan lebih baik mereka sholat di masjid kampung. C. Sah karena 25 orang yang memenuhi syarat wajib sudah mencukupi untuk syarat sah sholat Jumat. Dan D. Sah karena yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat lebih dari 40 orang. Jawaban yang betul adalah ya A. Tidak sah karena hanya ada 25 orang yang memenuhi syarat wajib sholat Jumat. Soal nomor 9 berikut yang tidak disunahkan sebelum sholat Jumat adalah tidak ya. A. Memakai wangi-wangian sebelum sholat. B. Mandi sebelum sholat Jumat. C. Memotong rambut. Dan D. Mencukur kumis. Jawaban yang betul adalah ya C. Memotong rambut. D. Nomor 10. Adanya anjuran sholat berjamaah kesunahan untuk berpenampilan bersih dan rapi dalam forum jamaah tersebut merupakan bukti bahwa agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi A. Kebahagiaan dunia akhirat. B. Tali silaturahmi yang kuat. C. Ketenangan masyarakat. D. Toleransi beragama. Jawaban yang betul adalah ya B. Tali silaturahim yang kuat. Soal nomor 11 secara bahasa duha artinya A. Waktu sore hari. B. Waktu pagi hari. C. Waktu tengah hari. Dan D. Waktu menjelang tengah hari. Jawaban yang betul adalah ya B. Waktu pagi hari. Soal nomor 25, sholat sunnah yang dapat kita laksanakan ketika matahari naik setinggi 7 hasta dan sebelum matahari tergelincir adalah sholat A. Tahajud. B. Idain. C. Duha. Dan D. Jumat. Jawaban yang betul adalah ya C. Sholat duha. Nomor 13, Nabil pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW sering melaksanakan sholat duha sebanyak 12 rakaat setiap harinya. Ini berarti Rasulullah melaksanakan sholat duha dengan titik-titik kali salam. A. 3, B. 4, C. 5, dan D. 6. Jawaban yang betul adalah 6 kali salam. D. Soal nomor 14, perhatikan hadis berikut. Ausoni Khalili sallallahu alaihi wasallam bi talatin bisyami talatati ayyamin min kulli syahrin wa rak'atai duha wa an utira qabla an arquda. Di dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu untuk titik. A. Berpuasa 3 hari sekali, sholat duha 2 rakaat, sholat witir sebelum tidur. B. Berpuasa 3 hari sekali, sholat duha 12 rakaat, sholat witir sebelum tidur. C. Berpuasa 3 hari dalam sebulan, sholat duha 2 rakaat, sholat witir sebelum tidur. D. Berpuasa 3 hari sekali, sholat duha 2 rakaat, sholat witir sebelum makan. Jawaban yang betul adalah ya C. Berpuasa 3 hari dalam sebulan,
sholat duha 2 rakaat, sholat witir sebelum tidur. Soal nomor 15. Nabila sholat duha dengan menggunakan mukena warna hitam dan bercadar. Hukum sholat duha yang dilaksanakan oleh Nabila adalah A. Sah karena tidak ada ketentuan warna mukena yang digunakan. B. Sah karena sudah menutup aurat dengan benar meski dengan mukena hitam. C. Tidak sah karena mukena harusnya berwarna putih sehingga Nabila tidak memenuhi syarat. Dan D. Tidak sah karena hidung yang merupakan anggota sujud yang wajib menyentuh tempat sholat tertutup cadar. Jawaban yang betul adalah ya D. Tidak sah ya, karena hidung yang merupakan anggota sujud yang wajib menyentuh tempat sholat tertutup oleh cadar. Soal nomor 16 yang bukan merupakan keutamaan sholat duha adalah A. Mendapat pahala haji dan umroh yang sempurna. B. Mendapatkan ampunan atas dosa kita yang lalu. C. Dibangunkan rumah indah di dunia. D. Membawa kecukupan sepanjang hari. Jawaban yang betul adalah ya C. Dibangunkan rumah indah di dunia. Soal nomor 17, hukum sholat tahajud adalah A. Wajib ain, B. Wajib kifayah, dan D. Sunnah muakkad. C. Sunnah muakkad, dan D. Sunnah ghairu muakkad. Jawaban yang betul adalah ya C. Sunnah muakkad. Nomor 18, dapatkah sholat tarawih disebut sebagai sholat tahajud? A. Dapat karena sholat tarawih sama-sama qiyamul lail. B. Dapat karena sholat tarawih dilaksanakan pada malam hari. C. Tidak dapat karena sholat tahajud harus dilakukan sebangun tidur. Dan D. Tidak dapat karena sholat tarawih harus dilakukan sebangun tidur. Jawaban yang betul adalah ya A. Dapat karena sholat tarawih sama-sama qiyamul lail. Soal nomor 19. Dira melaksanakan sholat tahajud setiap malam, namun ia selalu menceritakannya kepada teman-teman karena berharap mendapat pujian. Bisa disebut dengan riya ya. Sikap Dira tersebut berakibat A. Sholat Dira batal. B. Sholat Dira tidak sah. C. Sholat Dira tidak diterima. Dan D. Tidak berakibat apapun. Jawaban yang betul adalah iya C. Sholat Dira tidak diterima karena ada unsur riya di sana. Soal nomor 20. Melakukan sholat tahajud semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut A. Riya, B. Ikhlas, C. Taubat, dan D. Amanah. Jawaban yang betul adalah iya B. Ikhlas. Soal nomor 21 berikut yang bukan termasuk qiyamul lail yaitu A. Sholat tahajud, B. Sholat tarawih, C. Sholat duha, dan D. Sholat witir. Jawaban yang betul adalah ya C. Sholat duha. Nomor 22, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul yang maksum, tidak pernah melakukan dosa tetapi melaksanakan sholat hingga kakinya bengkak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk meneladani beliau adalah A. Menggunakan kesehatan yang kita miliki untuk bersantai-santai. B. Menggunakan mata yang kita miliki untuk membaca Al-Quran. C. Menggunakan telinga yang kita miliki untuk mendengarkan musik. Dan D. Menggunakan mulut yang kita miliki untuk membicarakan orang lain. Jawaban yang betul adalah ya jelas ya B. Menggunakan mata yang kita miliki untuk membaca Al-Quran. Soal nomor 23, perhatikan Quran surat Al-Isra yaitu 17 ayat 79 berikut. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Berdasarkan ayat tersebut adalah meminta kita untuk titik-titik di malam hari. A. Sholat tahajud, B. Belajar malam, C. Sholat witir, dan D. Berzikir.
Jawaban yang benar adalah ya A. Sholat tahajud. Nomor 24, sholat yang tidak diawali dengan azan dan iqamah, tidak didahului dengan sholat sunnah qobliyah, serta dilaksanakan pada pagi hari tanggal 1 Syawal adalah A. Sholat idain, B. Sholat zuhur, C. Sholat idul fitri, dan D. Sholat idul adha. Jawaban yang betul adalah ya C. Sholat idul fitri. Soal nomor 25 atau soal yang terakhir, sholat idul adha disebut juga titik. A. Sholat asyura, B. Sholat awwabin, C. Sholat idul fitri, dan D. Sholat idul kurban. Jawaban yang betul adalah ya D. Sholat idul kurban. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.